Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Akmal Syaibani. Kali ini kita akan membahas tentang hadis tematik. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya. Pertama yaitu kelebihan dan kekurangan dari hadis tematik. Itu praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Kemudian dinamis, metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual, yaitu update, tak pernah ketinggalan zaman, outdated, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Meski tidak mustahil hal ini didapatkan dari ketiga metode yang lain, namun hal itu bukan menjadi sasaran yang pokok. Selanjutnya itu membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya tema tertentu. Maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi SAW menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang ditetapkan. Penjelasan antar hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Kemudian ada kekurangannya ialah metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Selanjutnya itu mengapa kajian hadis tematik mengalami fase pasang surut dalam sejarah panjangnya. Ada beberapa alasannya, diantaranya yaitu pada beberapa masa pembahasan hadis tematik hanya sederhana dan terbatas, namun di masa yang lain pembahasan mengenai hadis tematik mulai lebih sistematis, luas, dan dapat dikonsumsi publik. Pada tahun 200 sampai 450, hadis tematik mengalami masa inovasi dan perkembangan yang besar, di mana tema-tema yang dibahas tidak lagi hanya terbatas sebatas tafsir, fikih, dan sejarah, namun juga membahas tema-tema besar lain seperti tema akidah, ibadah, pendidikan, akhlak, fitnah, dan lain-lain. Namun pada masa setelahnya yaitu 450 sampai 660, kajian hadis tematik mengalami masa stagnansi karena kajian pada masa ini sebagian hanya berupa peniruan, himpunan diri dari berbagai tema selanjutnya, atau hanya sekedar ringkasan dari karya-karya yang pernah ada. Selanjutnya pada tahun 660 sampai 1100, kajian hadis kembali pesat, di mana banyak karya penting yang ditulis oleh pakar hadis pada masa itu, baik tema yang sama maupun tema yang berbeda-beda. Namun pada tahun 1100 sampai 1400, kajian hadis tematik mengalami masa kemunduran karena pada masa ini para pakar hadis tematik tidak sebanyak pada masa sebelumnya. Karya-karya pada masa ini pun tidak bisa disejajarkan dengan karya-karya yang lahir pada masa sebelumnya. Pada masa ini juga tidak ada perkembangan yang signifikan jika dibandingkan dengan masa sebelumnya, sehingga masa ini bisa dibilang masa kemunduran hadis tematik.
Selanjutnya yaitu kontribusi mata kuliah ini dalam menyemarkan kajian hadis tematik, yaitu mata kuliah hadis tematik memiliki kontribusi yang besar dalam menyemarakan kajian hadis tematik, karena dengan adanya mata kuliah ini para mahasiswa dituntut untuk mempelajari lebih lanjut tentang kajian hadis tematik dan akan melahirkan kajian-kajian terbaru, sehingga tentang hadis tematik, terlebih tuntutan zaman dan permasalahan-permasalahan baru yang muncul menjadi alasan bagi para mahasiswa untuk melakukan kajian hadis tematik mengenai masalah tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.